Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PPN. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi, badan maupun pemerintah. Dalam permohonannya, badan maupun perorangan tidak membayar pajak ini langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong PPN. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN sudah 3 kali revisi, yaitu Undang-Undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang yang kedua yaitu Undang-Undang 18 Tahun 2000. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih tepat dan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan undang-undang yang ketiga, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini melengkapi kedua undang-undang sebelumnya, yaitu dengan adanya keamanan dan keadilan dalam sistem perpajakan, dan juga terdapat sistem perpajakan yang lebih mudah untuk masyarakat. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme PPN di Indonesia. Secara teknis, transisi yang berlaku terhadap PPN di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu PKP. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP ataupun JKP yang diminta sebesar 10% dari harga jual atau penggantiannya, dan membuat faktur pajak sebagai penerima pemungutannya. Yang kedua yaitu PPN yang dimasukkan dalam faktur pajak ini merupakan pajak pengeluaran untuk PKP penjual BKP ataupun JKP yang merupakan sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau pertanggungan. Yang ketiga yaitu pada saat PKP melakukan pembelian atau menyetujui BKP ataupun JKP yang mengenakan PPN ini merupakan pajak yang ditangguhkan atau pajak yang telah dibayarkan terlebih dahulu. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut diperlukan langsung dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk setiap masa pajak, setiap jumlah pajak keluaran yang lebih besar dari pajak, maka selisihnya harus disetor ke kas negara sebelum paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sebaliknya, jika jumlah pajak lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak ke depan pajak berikutnya. Yang kelima, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Baiklah, pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai objek PPN, yaitu yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan PPN, dan yang kedua, barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai barang atau jasa yang dikenakan PPN, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam wilayah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam wilayah pabean. Yang kelima yaitu ekspor barang kena pajak berwujud ataupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam yaitu
kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter kubik yang dilakukan di lingkungan luar perusahaan dan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan yang diperlukan digunakan sendiri dan pihak lain. Dan yang ketujuh yaitu penyerahan pembelian yang sesuai tujuan semula tidak diperjualbelikan sepanjang pajak yang masuk dibayarkan pada saat disetujui lalu dikreditkan. Dan yang kedua yaitu barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu yang pertama barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak tanah, minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan ataupun restoran. Yang keempat, uang atau emas batangan. Dan yang kelima, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pengenaan pajak PPN. Dasar pengenaan pajak PPN terdiri dari yang pertama, harga jual. Maksudnya, nilai yang terdiri dari uang termasuk semua biaya yang dikenakan atau diperlukan oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, kembali. Maksudnya di sini yaitu kembali ke atas berikan masukan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, nilai impor. Uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepabean dan cukai untuk impor barang kena penting. Yang keempat, nilai ekspor. Maksudnya di sini yaitu uang atau biaya yang dikeluarkan oleh eksportir. Yang terakhir yaitu nilai lain. Maksudnya nilai yang terdiri dari uang yang ditetapkan sebagai pengenaan pajak dasar yang diatur oleh Menteri Keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tarif pajak PPN. Tarif pajak PPN yang pertama, tarif umum, yaitu 10% digunakan untuk penyerahan barang dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus yaitu 0% digunakan untuk ekspor BKP, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang ketiga, tarif pajak 10% dapat diubah menjadi lebih rendah yaitu 5%, dan tarif pajak 15% diatur oleh peraturan pemerintah. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Haziza. Di sini saya akan membahas tentang rumus dan cara perhitungan PPN. Nah, rumus perhitungan PPN adalah tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif PPN di sini ditentukan oleh jenis barang yang akan dikenakan pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh harga dari barang itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan peraturan PPN jasa luar negeri. Nah, ketentuan ini terdapat dalam pasal 4 ayat 1 SE 147/PJ/2010 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean. Nah, daerah pabean yang dimaksudkan di sini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Yang kedua, pengenaan jasa luar negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah pabean, selama kegiatan pemanfaatan layanan tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, aktivitas penggunaan jasa luar negeri dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, jasa kena pajak atau JKP dari luar negeri dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pabean. Yang kelima, pengenaan pajak
pertambahan nilai jasa luar negeri tidak melihat status penggunanya, baik orang pribadi maupun badan, atau telah menjadi pengusaha kena pajak atau belum. Selanjutnya, ketentuan waktu pemanfaatan jasa luar negeri. Yang pertama, waktu bantuan jasa merupakan saat jasa luar negeri ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, jasa luar negeri yang disetujui sebagai pengeluaran oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang ketiga, harga yang disetujui jasa kena pajak dibayar sebagian atau seluruhnya oleh pengguna. Yang keempat, PPN yang terutang atas penggunaan jasa luar negeri harus disetor